Halo sahabatku, sahabat Paham dimanapun kalian berada, senang bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kita tentang integral tertentu. Bagi sahabatku, sahabat Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, langsung kita mulai. Integral tertentu. Untuk mendekati cara mempelajari integral tertentu, kita akan melihat sebagai luas dari suatu limit jumlah. Luas daerah tertentu di bawah kurva yang dibatasi dapat kita dekati dengan luas jumlah persegi panjang. Nah, untuk itu coba kita perhatikan gambar di bawah. Nah, perhatikan nih luas yang kuning ini yang dibatasi oleh kurva fx, di sebelah kiri dibatasi oleh garis A, di sebelah kanan dibatasi oleh garis B, dan di bawah dibatasi oleh sumbu X. Nah, ini dapat kita cari luasnya dengan menggunakan persegi panjang. Perhatikan sahabat paham, jika daerah yang kita arsir yang berwarna kuning ini akan kita cari luasnya, maka dapat kita dekati dengan membuat di sini beberapa persegi panjang ya. Misalnya kita buat di antara selang A sampai B, interval A sampai B, kita buat beberapa persegi panjang ya. Ini persegi panjang pertama, ini persegi panjang kedua, ini persegi panjang ketiga, dan seterusnya ini persegi panjang KN ya. Nah, kita lihat kenapa ini bisa menjadi luasnya kalau kita jumlahkan. Karena coba kita perhatikan yang ini kan kosong. Kalau ini kita pindahkan ke sini, maka tertutuplah daerah ini. Demikian juga yang kosong ini kita tutup ke sini, tertutuplah daerah ini. Demikian juga ini kita pindahkan ke sini, tertutuplah daerah ini. Dengan demikian, maka jumlah dari semua persegi panjang ini akan mendekati atau boleh disebut sama dengan luas daerah yang kuning ini. Nah, perhatikan ini kita bagi-bagi ya, interval dari A sampai B. Misalkan fungsi Y sama dengan fx ini terdefinisi pada selang tertutup A sampai B. Selang tertutup A sampai B dibagi-bagi menjadi subselang yang lebarnya masing-masing subselang adalah delta xi. Jadi kalau misalnya yang ini delta x1, ini lebarnya ini delta x1, lebarnya ini delta x2, dan seterusnya, berarti lebarnya ini delta xn. Sedangkan titik tengah daripada persegi panjang ini kita sebut x1. Maka x1-nya itu dapat kita hitung dengan x1 tambah xi kurang 1 bagi 2. Nah, inilah x1, inilah x2 ya. Sedangkan yang panjang persegi panjang KI ini pertama ya, panjang persegi panjang pertama ini, berarti ini ke sini kita sebutlah itu f1. Panjang persegi panjang atau tingginya ini kita sebut f2. Maka sekarang luasnya ini adalah delta x1 kali f1. Luasnya ini delta x2 kali f2. Demikian seterusnya. Luasnya ini adalah delta xn kali fn ya. Demikian seterusnya. Maka luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh x sama dengan A dan x sama dengan B, kemudian fungsi fx, kemudian sumbu x yang di bawah ini, jika jumlah daerah ini atau jumlah luas ini kita sebut dengan RP, itu singkatan dari jumlah Riemann, itu untuk mengingatkan terhadap seorang ahli yang menemukan cara mencari integral tertentu dengan menggunakan konsep luas, yaitu Georg Friedrich Bernhard Riemann yang hidup dari tahun 1826 sampai 1866. Sahabat yang paham, jika jumlah daerah ini, luas daerah yang di bawah kurva ini yang dibatasi oleh A sampai B ini tadi kita sebut luas daerah di bawah kurva ini disebut dengan jumlah Riemann atau RP, maka untuk mencari luas daerah ini kita tinggal menjumlahkan yang pertama tambah yang kedua, tambah yang ketiga, tambah yang keempat, dan seterusnya sampai persegi panjang yang terakhir ini. Maka dengan demikian dapatlah kita buat RP itu sama dengan yang pertama berarti delta x1 dikali fx1 ya ini. Terus yang kedua berarti delta x2 dikali fx2. Yang ketiga delta x3 dikali fx3 dan seterusnya. Yang terakhir ini delta xn dikali fn. Maka selanjutnya jika ini kita tulis dalam bentuk notasi sigma, maka ini dapatlah kita tuliskan menjadi sigma i sama dengan 1 sampai n untuk delta xi dikali fxi. Sahabat yang paham, coba perhatikan jika
harga mutlak P kita sebut norm ya, kita sebut norm atau dengan kata lain panjang subinterval. Jadi dalam hal ini delta X1 ya, atau di sini delta Xn. Maka sekarang kita lihat jika delta X1 ini mendekati 0 atau P itu mendekati 0 atau normnya itu mendekati 0, kapan ini terjadi? Adalah berarti jika jumlah persegi panjangnya ini sangat banyak atau dengan kata lain menuju tak hingga, maka nanti ini tinggal persegi panjang yang sangat kecil atau dengan kata lain persegi panjang yang mungkin menjadi sebuah garis. Nah, dengan demikian maka kita dapatkanlah jika panjang normnya ini mendekati 0, apa yang terjadi? Maka N-nya, jumlah persegi panjangnya harus mendekati tak hingga. Atau dengan kata lain, RP atau jumlah Riemann-nya ini menjadi sama dengan limit harga mutlak P menuju 0 untuk I sama dengan 1 sampai tak terhingga. Perhatikan N-nya ini tadi berubah menjadi tak terhingga, dikali dengan delta XI kali Fxi. Atau dengan kata lain dapatlah kita simpulkan, maka RP atau luas daerah atau jumlah Riemann-nya adalah limit norm menuju 0 untuk I sama dengan 1 sampai tak terhingga delta Xi dikali Fxi. Nah, selanjutnya definisi integral tertentu. Jika harga dari RP ini atau limit P menuju 0 untuk sigma I sama dengan 1 sampai tak terhingga untuk delta Xi dikali Fxi ada, maka fungsi F dapat diintegralkan pada selang X kurang dari B atau sama dengan B, lebih besar dari B atau sama dengan B. Dan integral tertentu F dari A ke B dapat kita tulis menjadi integral A B Fx dx, dan nilainya ini adalah luas daerah ini, luas daerah di bawah kurva dari selang A sampai B. Maka berapa luasnya? Luasnya adalah limit P menuju 0 untuk sigma I sama dengan 1 sampai terhingga delta Xi dikali Fxi. Nah, dari definisi ini menunjukkan bahwa integral tertentu, yaitu integral A sampai B Fx dx sama dengan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, garis X sama dengan A, dan X sama dengan B, dan sumbu X, yaitu tadi ini pembatasnya kurva Fx, X sama dengan B, X sama dengan A, dan sumbu X. Nah, selanjutnya fungsi X ini disebut sebagai integral, sedangkan A disebut sebagai batas bawah integral, dan B disebut sebagai batas atas integral. Sahabat paham? Sekarang kita masuk ke teorema dasar kalkulus. Sahabatku, jika Y sama dengan Fx adalah fungsi yang kontinu pada selang A sampai B, dan Fx adalah fungsi sembarang antiturunan dari Fx pada interval tersebut, maka kita simpulkanlah integral A sampai B Fx dx nilainya sama dengan Fb dikurang Fa, atau kita tulis Fx dikurang. Nah, artinya di sini pertama ganti X B, kemudian dikurangi dengan ganti X-nya dengan A ya. Ini batas-batas integral. Nah, kita akan lihat pembuktiannya. Sesuai dengan dasar teorema pertengahan harga untuk turunan, didapatkanlah Fb kurang Fa itu sama dengan limit P menuju 0 untuk sigma I sama dengan 1 sampai terhingga Fxi dikali delta Xi. Ingat, ini adalah harga luas dari daerah yang dibatasi tadi. Maka dengan demikian, karena ini harga luas, menjadi harganya Fb dikurang Fa itu sama dengan luasnya, yang ini ya. Nah, tadi ini kita jelaskan, jika P adalah norm mendekati 0, sehingga harganya ini mendekati 0, maka N menjadi tak terhingga. Selanjutnya, integral A ke B Fx dx ini adalah menjadi RP ya, RP atau luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X, kemudian batas kiri dan batas kanan tadi. Sehingga disimpulkan kembali integral A B Fx dx sama dengan Fb dikurang Fa. A di sini adalah batas bawah dan ini adalah batas atas. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh. Contoh 1, tentukanlah nilai dari
integral 2 sampai 3 untuk 3x kuadrat dikurang 2x dx. Satu lagi, integral dari min 2 sampai 4 untuk 8 dikurang 2x ditambah x pangkat 2. Mari kita jawab ya teman-teman. Pertama, ini kita cari dulu integralnya ini ya. 3x kuadrat berarti 3 per pangkatnya n tambah 1 berarti 2 tambah 1 x 2 tambah 1 ya. Selanjutnya ini pangkatnya 1 berarti 2 per 1 tambah 1 pangkat 1 tambah 1 ya. Sehingga batasnya tadi kita taruh di samping 32 ini batasnya ya. Nah selanjutnya ini 3 per 3 sama dengan 1 ya. Atau tidak ditulis menjadi x pangkat 3 dikurang ini tadi 1 menjadi x pangkat 2 32. Nah kita hitung pertama masukkan 3 ke fungsi ini sehingga 3 pangkat 3 kurang 3 pangkat 2 ya. Lalu dikurangkan dengan masukkan x-nya 2. Maka 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2. Lalu kita hitung ya teman-teman. Yang di sini 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 2 9, 27 kurang 9 18 ya. Ini 2 pangkat 3 8, ini 2 pangkat 2 4. Ini hasilnya 8 kurang 4 sama dengan 4. Berarti 18 kurang 4 sama dengan 14. Sehingga harga integral tertentu dari sini adalah 14. Inilah yang disebut dengan integral tertentu. Bedanya dengan integral tertentu, di sini tidak ada tambah c ya. Itu menyatakan bahwa dia integral tertentu. Selanjutnya, yang kedua sama caranya ya. 8 integralnya kan 8x ya. 2x integralnya x kuadrat dengan menggunakan konsep ini tadi ya teman-teman. Terus x pangkat 3 integralnya sepertiga x pangkat 3. Nah masukkan 4 ya. 8 kali 4 dikurang 4 pangkat 2 ini ditambah sepertiga 4 pangkat 3. Terus masukkan min 2. 8 kali min 2 dikurang min 2 pangkat 2 ditambah sepertiga min 2 pangkat 3. Selanjutnya, nah ini hasilnya 32, ini hasilnya 16. Ini 64 per 3 ya. Ini hasilnya min 16, ini hasilnya min 4 ya. Ini hasilnya adalah min 8 per 3. Nah, kita hitung. 32 kurang 16, 16. Ditambah 64 per 3. Yang ini min 16, min 4 berarti min 20 ya. Kali min jadi tambah 20. Min jadi plus menjadi 8 per 3. Selanjutnya, ini tambah ini 36, terus ini tambah ini 72 per 3. 72 per 3 ini sama dengan 24, 36 tambah 24 sama dengan 60. Sehingga nilai integral tertentu dari sini adalah 60. Selanjutnya kita lihat sifat-sifat integral tertentu. Perhatikan, integral A sampai A, berarti tidak bergerak, ini integralnya 0 ya hasilnya. Integral A sampai B ini sama saja dengan kalau kita tukar batasnya, maka di depannya tambahin min. Selanjutnya yang ketiga, K fx, maka K ini kan konstanta, naikkan atau majukan ke depan integral ya. Selanjutnya integral A B fx plus min gx ini sama dengan kita pisah, berarti integral fx plus min integral gx, batas-batasnya tetap. Selanjutnya yang kelima, integral A sampai C fx dx ini sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx. Dengan kata lain, B-nya di antara A dan C. Perhatikan di sini, B-nya ke sini bersambung ya. Jadi kalau ini kita bagi-bagi menjadi beberapa integral lagi boleh ya. Nah, misalnya tambahkan di sini nanti, berarti ini C-nya kemana gitu ya. Atau misalnya tambahin beberapa selang di sini. Yang pasti batas atas tersambung dengan batas bawah ya. Baru yang kita hitung adalah dari awal ke akhir. Inilah sifat-sifat integral tertentu. Mudah-mudahan sahabatku dapat memahami dengan baik. Sahabat paham, kita akan menggunakan sifat-sifat integral tertentu untuk menyelesaikan beberapa contoh yang terakhir ini. Integral 1 sampai 3 untuk 2x kurang 3 dx ditambah yang ini integral 3 sampai 5 2x kurang 3 dx. Nah, perhatikan ini ya, kita lihat ya. Berarti ini masuk ke, perhatikan batasnya ini dengan batas ini, masuk ke sifat yang ini. Berarti kalau ini sifatnya, dapatlah ini kita kerjakan dengan mempersingkat ya. Perhatikan
1, 3, terus 3 disambung ke sini, berarti sama saja dengan mengerjakan 1, 5. Maka hasilnya ini adalah integral 1 sampai 5 untuk 2x kurang 3dx. Perhatikan, fungsinya ini harus sama. Ya. Kalau fungsinya beda, berarti hal tersebut tidak bisa dikerjakan. Harus sama ya. Nah, selanjutnya kita kerjakan sesuai dengan cara yang sebelumnya. Maka ini kita integralkan, 2x integralnya adalah x kuadrat, min 3 integralnya adalah 3x, batas 5, 1. Selanjutnya ganti x-nya 5, di sini, kemudian kurangkan ganti x-nya 1. Berarti 5 pangkat 2 dikurang 3 kali 5, dikurang ganti x-nya 1, 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1. 25 dikurang, ini 15, berarti 10. 1 kurang 3, berarti ini min 2, min. Berarti tambah 2. Maka hasilnya 10 tambah 2 sama dengan 12. Selanjutnya, contoh 3. Jika integral min 3 sampai 1 fx sama dengan min 8 dan integral min 3 8 fx sama dengan 9. Tentukanlah integral 1 sampai 8. Mari kita jawab ya. Nah, perhatikan sifat yang ini nih ya, sifat yang ini. Maka integral min 3 sampai 1 ini kalau kita tukar satunya di bawah, maka ini menjadi min 1 min 3 fx dx, maka hasilnya juga dikali min ya, menjadi min 8. Maka hasilnya ini menjadi 8 ya. Maka selanjutnya dengan menggunakan sifat yang ini tadi, maka kita dapatkanlah ini integral 1 min 3 fx dx ditambah min 3 sampai 8 fx dx. Nah, perhatikan ini sudah sama ke sini, maka nilainya ini sama dengan integral 1 sampai 8 fx. Nah, tadi integralnya ini hasilnya 8, sedangkan integral min 3 8 diketahui adalah 9. Maka nilainya menjadi 8 tambah 9 sama dengan 17. Demikianlah sahabatku semua penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa bagikan ke sahabat kita yang lain. Tetap semangat belajar, semangat ayo Pak.